Salam kasih bersaudara. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Indonesia semakin jaya, menjadi negara maju, bangkit jadi negara kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus 2022 adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kemerdekaan melawan penjajah memang telah usai, tapi perjuangan melawan ketidakpedulian diri sendiri masih berlanjut. Harapan saya untuk bangsa Indonesia ialah menjadi warga negara yang selalu berbakti dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang lebih makmur. Dirgahayu Indonesia, merdeka! Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati kita satu sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Tuhan. Kau masih bisa merawat kami Tuhan. Kau masih bisa untuk menjaga kami Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang turun tangan Tuhan, biarlah Kau Roh Kudus Tuhan, setiap apapun yang menjadi ibadah kami ini Tuhan kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami yang bisa ikut dalam beribadah. Kau memberkati Tuhan pribadi lepas pribadi. Kau urapi Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau memberkati setiap perjalanan hidup mereka. Kau memberkati setiap keseharian mereka Bapa. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat hati kami Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, serta hamba-Mu nantinya ya Bapak, memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan untuk pelayan hari ini Kau berikan urapi kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Bapa. Terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, supaya setiap apapun yang akan menjadi permohonan kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita ngapain sih Kak? Aduh, hari ini kita ngapain ya Kak? Nah, pada tahu kan hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa nih Kak? 17 Agustus. Nah, jadi kalau misalnya 17 Agustus itu hari apa ya Kak seringnya? 17 Agustus itu biasanya hari kemerdekaan Indonesia. Oh iya ya Kak. Nah, jadi ini ya karena hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita melakukan ibadah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah umurnya Indonesia kita ini yang ke-77. Wah, keren banget Kak. Nah, tak hanya itu Kak, hari ini kita punya tema nih teman-teman. Ada yang tahu nggak temanya? Wah, kira-kira apa ya temanya? Itu nggak temanya? Jadi tema kita hari ini adalah Kemerdekaan yang sejati. Nah, kalau misalnya ada tema, pasti ada tagline nih Kak. bener banget Kak. Coba dong Kak. Jadi kalau misalnya kita bilang kemerdekaan yang sejati, jawabnya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. bangkit Indonesiaku. Oke, sekali lagi nih ya Kak. Jadi kalau misalnya aku bilang kemerdekaan yang sejati, jawabnya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, bangkit Indonesiaku. Kita coba ini ya Kak. Mungkin udah tahu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat singer yang ada di belakang, abang-abang yang ganteng dan kakak-kakak yang cantik. Oke, mungkin mulai dari kakak boleh bilang tagline kita, tema kita nih Kak. Kemerdekaan yang sejati. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, bangkit Indonesiaku. Syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan lagu pujian kita.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada kesempatan ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari silahkan Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Rekan-rekan sekalian dimanapun. Yang lain boleh turun. Yang lain turun dari sini. Turunin semua yang lain. Selain yang nomor 1 turun. Oke, ya sekarang. Baik, puji Tuhan ya. Sekali lagi, shalom, puji Tuhan ya. Haleluya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi teman semua di hari yang luar biasa ini ya. Baik, tema kita adalah kemerdekaan yang sejati. Sudah ada dari yel-yelnya ya, tentang kemerdekaan yang sejati. Baik, kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 5 seperti tema kita. Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, tema kita kemerdekaan yang sejati. Baik, kita baca dulu ayat ini saudara. Ya. Cuma oke, baik ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, baik ya. Oke, mari kita perhatikan saudara. Tema seperti yang kita katakan tadi adalah kemerdekaan yang sejati gitu ya. Kalau ada kemerdekaan yang sejati, berarti ada kemerdekaan yang tidak sejati atau palsu ya. Nah saudara, ada banyak di antara kita tahu saudara bahwa semua kita itu sudah dimerdekakan. Kita bangga, kita percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tahu satu kebenaran, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu juga saudara, dari kitab Roma pasal 5 ya, di situ dijelaskan ya, bagaimana dosa masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Tetapi kalau dosa itu masuk melalui satu orang sehingga semua orang berdosa, tetapi melalui Tuhan Yesus, ketaatan satu orang ya, sehingga semua orang itu dikatakan menjadi taat. Ingat ya, hukumnya sama ya. Satu orang berdosa, yaitu Adam, seluruhnya umat manusia berdosa ya. Tetapi lebih benar lagi kata firman Tuhan, oleh karena ketaatan satu orang sehingga semua orang menjadi taat. Adil ya, harusnya adil ya. Dosa masuk melalui satu orang, ketaatan masuk melalui satu orang. Namun saudara, itu adalah kebenaran. Namun faktanya kita boleh melihat dalam kehidupan kita ya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu tujuannya adalah untuk semua orang menghasilkan buah daripada apa yang dia percayai. Kalau dikatakan tadi saudara bahwa
dikatakan kita sudah merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi saudara, seharusnya kita ini adalah orang-orang yang merdeka, karena dikatakan seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh satu orang. Sehingga dikatakan, firman Tuhan mengatakan kita tidak lagi menjadi budak dosa. Perhatikan saudara, saya ajak kita buka ya satu ayat dari dua ayat ini saja ya. Nah, untuk kita menegaskan bagaimana kita itu, apakah kita itu, bagaimana caranya kita dimerdekakan. Dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi satu hal saudara, kita menjadi merdeka karena kita tahu kebenaran. Namun saudara, orang-orang Yahudi yang mendengarkan perkataan Tuhan itu, mereka menjawab begini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Padahal memang pada waktu itu saudara, kalau kita melihat keadaan orang Yahudi pada waktu itu atau bangsa Israel pada waktu itu, di zamannya Tuhan Yesus ketika dia hidup di antara manusia, maka sebetulnya pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh tentara Romawi kan? Mereka sedang dijajah gitu. Dari tadinya mereka itu adalah satu kerajaan yang lumayan besar gitu, apalagi di zaman pemerintahannya Salomo ya. Boleh dikatakan bahwa kerajaan Israel itu boleh dikatakan paling besar ya, setelah Mesir gitu ya. Setelah bagaimana mereka memerintah, apalagi di zamannya Salomo, tidak pernah terjadi peperangan gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu Salomo itu memperistri anak daripada raja-raja gitu. Jadi gimana dia mau berperang? Orang semua besannya dia adalah raja-raja yang besar pada waktu itu. Ya, termasuk Raja Mesir, Raja Babel dan sebagainya gitu ya. Jadi pada waktu itu saudara, kerajaan Israel itu sangat besar sekali ya, sangat luar biasa dan sangat disegani. Tetapi saudara, di zamannya Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka itu masih dijajah oleh tentara Romawi, di mana sebelumnya mereka pernah juga dibuang ke Babel kan, menjadi budak gitu. Jadi 2 kali mereka menjadi budak di Mesir dan menjadi budaknya Babel gitu, atau kerajaan Persia cukup lama ya. Nah saudara, dan di zamannya Tuhan Yesus pun mereka juga dijajah oleh tentara Romawi gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya mereka itu tidak merdeka gitu. Tetapi saudara, kalau kita melihat saudara, bagaimana ternyata walaupun dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu ya. Lalu mereka bertanya, gimana kamu bilang kami ini orang merdeka loh, gimana kamu katakan kamu akan merdeka? Kami tidak pernah menjadi budak siapapun gitu. Jadi mereka itu istilahnya iman mereka kepada Tuhan itu sangat kokoh sekali. Sama seperti kalau kita menanyakan saudara kepada orang percaya tentang, kalau kita tanya iman mereka kepada Tuhan gitu ya, itu boleh dikatakan kebanyakan itu tidak meragukan bahwa kalau mereka mati pasti masuk surga. Rata-rata begitu kan, karena yakin pengorbanan Tuhan, keyakinan akan kemerdekaan. Tetapi saudara, pada kenyataannya keadaan orang percaya banyak seperti ayat yang di bawah ini, yang dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa
adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada dua hal, saudara. Ya. Yang pertama, kebenaran itu memerdekakan. Gitu ya. Kita menjadi orang merdeka seperti dikatakan. Makanya dikatakan, saudara, ada kemerdekaan yang sejati, ada yang tidak sejati. Ada kemerdekaan yang asli, ada kemerdekaan yang palsu. Gitu. Sedang di mana kita berada saat ini? Ya. Nah, saudara, kalau masalah iman, masalah pengetahuan akan kebenaran, mungkin tidak dilakukan lagi. Orang Farisi yang mendengarkan ini, saudara, mereka itu sangat yakin, sangat tahu akan kebenaran, karena mereka itu melakukan setiap detail daripada ayat-ayat firman Tuhan atau Taurat itu. Mereka melakukan secara detail gitu. Tetapi saudara, kita tahu, saudara, bahwa pada prakteknya sering sekali, saudara, Tuhan itu langsung dengan to the point. Contohnya, saudara, ketika ada satu orang perempuan yang kedapatan berdosa, Tuhan mengatakan kepada mereka, hukumnya kan begini. Kalau di dalam hukum Taurat, siapa yang berdosa kedapatan berzina harus dilempari pakai batu. Oke? Nah, lalu Tuhan mereka dibawa, perempuan ini dibawa oleh Tuhan Yesus. Lalu ingin mencoba Tuhan Yesus, gimana nih? Mau kita apakan perempuan ini? Sebetulnya mereka mau mencoba Tuhan. Nah, lalu Tuhan menulis-nulis di tanah, katanya di dalam ayat itu ya. Lalu dia tanya satu hal. Baik, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, baiklah dia yang melempar duluan. Gitu ya. Baik dia yang melempar duluan. Dan ternyata, saudara, semua di antara mereka, dari yang tua sampai yang paling muda gitu, tidak ada satupun yang melempar perempuan itu. Artinya bahwa semua mereka berdosa. Jadi, saudara, dari satu tindakannya Tuhan Yesus itu, saudara, ketahuan kalau ternyata kesimpulannya semua orang berdosa, sekalipun mereka mengetahui kebenaran. Benar enggak? Kan sering sekali kan kita itu selalu menduga-duga gitu. Oh, kalau Pak Pendeta seperti itu, oh hidupnya sudah terus bersama dengan Tuhan, oh gak mungkin lagi berdosa. Tidak demikian kata firman Tuhan. Pada kenyataannya, saudara, semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23 katakan demikian. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata demikian, saudara. Jadi, saudara, ada hal kedua yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan ya, kita perhatikan dua bagian ini. Satu, kita mengetahui kebenaran. Tetapi, saudara, ketika hanya mengetahui kebenaran, kemerdekaan kita itu belum sejati, atau dikatakan belum benar-benar merdeka. Kan gitu kan? Setelah anak itu memerdekakan, barulah seorang memiliki kemerdekaan yang sejati. Jadi, saudara, bukan hanya dengan kitab Galatia tadi yang mengatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sering sekali, saudara, kita itu karena dikatakan kita merdeka gitu ya, kita merdeka, kita sudah dibebaskan, kita ingin membalas kasih Tuhan.
supaya kita itu berbuat kasih. Namun pada kenyataannya kita memperhatikan semua orang tahu kebenaran, tetapi pada prakteknya gagal dalam melakukan kebenaran itu. Artinya apa? Artinya target yang akan mau kita capai ini itu bukanlah usaha manusia. Makanya dikatakan bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, itu karena anugerah. Jadi sebetulnya saudara, untuk benar-benar merdeka itu bukanlah hasil kekuatan kita. Semua itu karena anugerah. Makanya dikatakan jikalau anak itu memerdekakan kamu, maksudnya anak itu adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati. Jadi saudara, untuk kita boleh mencapai target daripada kita itu memiliki kemerdekaan yang sejati, targetnya adalah apakah kita mau belajar daripada Tuhan. Saudara, kita tahu bangsa kita sudah ulang tahunnya berapa? 77 ya. Harusnya sudah cukup matang ya. Namun kalau kita mau survei, kita tanya, gak usah kita survei orang lain gitu. Kita survei diri kita sendiri saja. Kita perhatikan, kita tanya diri kita, jujur-jujur saja, apakah bangsa kita sudah benar-benar merdeka setelah 77 tahun gitu? Kita melihat ketidakadilan di mana-mana. Amin. Kita perhatikan gitu. Di mana saudara sudah hal yang lumrah orang yang punya kekuasaan sering sekali memakai kekuasaan itu untuk apa? Menindas orang lain. Yang terjadi sering sekali persaingan yang ada di mana-mana terjadi persaingan di dunia pendidikan. Anak-anak kuliahan kan pasti bersaing kan, ingin yang terbaik kan. Saya ingat anak saya itu juara terus ya, dari TK sampai SMA. Tetapi suatu saat gurunya itu bilang kepada saya, berapa menit lagi? Masih tadi 10, masih ada 10 ya? Oke, baik. Saya ingat tadi kayaknya dari 10. Oke, keren. Pas dulu lagi ya. Baik. Nah, jadi ketika anak saya ini dari TK bayangin, juara 1 terus ya. Mereka berpikir saya itu porsir anak saya untuk belajar, dan memang itu semua teman-temannya itu kayaknya iri sekali gitu, ingin mengalahkan anak saya. Tapi jujur saya katakan, saya tidak pernah memaksakan anak saya untuk dengan sekuat tenaga belajar. Suatu saat gurunya bilang begini, gurunya bilang, Pak, sengaja anak Bapak itu diturunkan dari ranking 1, harusnya tetap ranking 1, tapi dia dari ranking 2. Tujuannya supaya dia itu bisa memiliki daya juang lagi, supaya bersaing gitu. Dan itu kesempatan bagi teman-teman yang lain itu untuk mengecap gitu, juara 1 ya. Namun langsung semester berikutnya ya nggak bisa lagi seperti itu ya, posisi lain. Jadi orang itu berpikir, saudara, orang berpikir, wah karena mungkin ada, karena ini dengan gurunya dan segala macam. Tidak. Apakah karena saya berlutut berdoa? Karena memang saudara, kalau juara 1 di sekolah anak saya itu dapat beasiswa, lumayan juga. Satu semester ya, beasiswa kan lumayan kan. Jadi hampir dikatakan nggak bayar uang sekolah gitu. Nah, jadi di antara teman-temannya itu sangat pengen sekali ingin mengalahkannya. Itu lumrah ya. Namun tahukah saudara, semua orang di dunia ini ingin saling menjatuhkan satu dengan yang lain.
Tetapi saudara, firman Tuhan tidak bilang begitu, saudara. Ketika Tuhan katakan, saudara, belajarlah daripada. Saudara, untuk mencapai kemerdekaan yang sejati, bukan masalah kita tahu banyak firman Tuhan, tetapi mendapatkan kemerdekaan yang sejati adalah menghidupi setiap firman yang kita ketahui. Walaupun cuma sedikit yang kita ketahui tentang firman, misalnya masalah kejujuran. Kalau kita benar-benar jujur gitu ya, maka kita itu akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Kalau kita bisa bicara apa adanya, kita tidak perlu memakai topeng untuk memperlihatkan kepada orang lain. Oh, saya begini, saya begini. Kita apa adanya. Itu salah satu contoh yang paling sangat sederhana sekali. Ya, dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Nah, ketika dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu hal yang paling simpel. Itu adalah ketika apa yang kita punya, yang paling kita punya ketika dites, itu diminta oleh orang lain. Ketika menjalani kehidupan yang sulit sih, ketika kita pernah merasakan, ingat dulu, ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa susah, kalau saya ingat dulu, kadang-kadang saudara, ketika anak-anak gak ada yang mau dimakan, itu sangat gimana gitu. Jadi benar-benar melihat bagaimana Tuhan itu nyata setiap hari. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan saya misalnya, oh karena hamba Tuhan berharap kepada Tuhan. Oh, kalau orang mengatakan, oh kalau jadi pendeta mungkin wah segala sesuatunya sudah ada. Itu berbeda saudara. Berbagai macam kalau misalnya salah satu gereja itu dimulai dari awal gitu, itu pasti dimulai dari nol. Saya sangat ingat bagaimana caranya benar-benar mengandalkan Tuhan setiap hari, mengalami benar-benar nyata apa namanya Tuhan itu benar-benar nyata. Tetapi yang sering saya alami ketika mungkin uang itu tinggal itu saja gitu. Uang misalnya 10.000 itu sangat berharga. Pernah suatu saat ini saya ingat gitu ya, ada saya lagi mana gitu, uang lagi bawa motor gitu. Saya tahu uang di dompet saya itu paling 10.000. Pada waktu itu ada yang saya lagi bukan pasar gitu. Itu di ada di satu jalan gitu. Terus saya lihat ada yang kurang beruntung gitu. Saya perhatikan. Saudara, itu saya digerakkan. Saya tahu saudara, uang itu sangat berharga bagi saya. Tapi ketika itu saudara, saya lihat orang yang tak beruntung, kurang beruntung dari saya. Karena saudara, kita itu berpikir kita itu paling malang di antara orang lain. Tapi ternyata ada begitu banyak orang yang lebih kurang beruntung dari kita. Ya kan? Tadi yang bilang ya. Nah, tahukah saudara, orang yang yang menolong orang yang miskin, firman Tuhan katakan begini, mereka itu mengutami Tuhan. Itu kebenaran. Tahukah saudara, saya ingat sekali saudara, saya ingat saudara sering sekali mengalami hal seperti itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita memberikan apa yang harusnya paling perlu untuk kita, tahukah saudara, kita sedang memberikan itu. Entah bagaimana caranya, Tuhan bisa menggantikan itu berkali lipat. Dan saya buktikan itu selalu berhasil. Saudara, kemerdekaan yang sejati
Jadi ada banyak orang, saudara, ada banyak orang saking yakinnya tentang keselamatan dia, tapi dia lupa mengamalkan keselamatan. Saking banyaknya tahu akan firman Tuhan, lupa mengamalkan firman Tuhan yang dia sudah dengar. Biar kiranya, saudara, walaupun rasanya kita belum melihat kemerdekaan yang sejati itu di sekeliling kita, maukah kita memulai dari diri kita sendiri? Kita menerapkan kebenaran yang kita ketahui. Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tahukah saudara, apa yang saudara lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan tahu, dan Dia bisa membalas dari tempat yang tersembunyi. Kalau dikatakan, saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dikatakan di dalam itulah tercakup seluruh buku Taurat yang banyak sekali itu, hanya disimpulkan dalam satu perkataan ini, saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak dipanggil hanya untuk mengasihi orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Biar kiranya, saudara, kebenaran yang sederhana, saudara, bukan sekedar slogan kita itu memiliki kemerdekaan yang sejati, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kiranya, saudara, kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Lihat, saudara, Tuhan walaupun Dia sendiri sampai naik di atas kayu salib, Dia hanya melakukan tugas yang diemban dari Bapa. Tuhan mengatakan, sama seperti engkau mengutus aku, demikian aku mengutus mereka. Saudara, sama seperti Bapa mengutus Yesus untuk melakukan kebenaran, untuk memerdekakan kita, kita dipanggil, diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran dari seluruh firman yang Tuhan berikan. Baik, puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengetahui bahwa kami sudah dimerdekakan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah itu bukan hanya kebenaran bagi kami, Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran yang kami peroleh, keselamatan yang kami peroleh oleh karena anugerah, biar kiranya kami tunjukkan dengan mengasihi sesama kami. Biar kami boleh menerapkan firman ini, mengalami firman ini. Kami boleh mengasihi setiap orang, siapapun mereka, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua orang percaya sama-sama katakan amin. Kita Indonesia. Daku adalah putra bangsa, dengan suara keras menyala meneriakan, merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa engkau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama. Karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar kita berteriak, menyalakan suara yang lantang. Merdeka, merdeka,
merdeka. Maka marilah berteriak bersama, karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita Indonesia. Aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Kita wajib melakukannya karena kita Indonesia. Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi, negeriku jaya bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku. Adil makmur untukmu Indonesia, jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, yang merasa terberkati mungkin bisa katakan amin dan melambaikan tangannya, teman-teman. Kita berdoa buat setiap hamba yang telah mempegang firman-Nya, semoga lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam topik-topik doa kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai topik-topik doa kita dan menaikkan topik-topik doa kita, biarlah kita lalu pujian kita.
bagi hambanya. Mari bersama-sama saudara kita naikkan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni oleh kesalahan kepada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah bawalah anugerah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua orang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati kita, dan begitu juga buat Indonesia kita ini. Karena itu sebelum menutup ibadah kita ini, kami rindu teman-teman yang di rumah. Jika saya bilang Indonesia yang ke-77, teman-teman bilang merdeka, merdeka, merdeka. Udah ya? Oke.